Sorry, kita baca dari pasal 1 dulu. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur jikalau di malam ini kembali kami bisa datang berkumpul di hadapan Tuhan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkanlah kiranya kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan kami pelajari boleh sungguh-sungguh kami mengerti, dan lebih lagi Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak hadir di malam hari ini. Kiranya Engkau menggerakkan hati mereka untuk bisa mengingat akan kelas belajar firman-Mu, agar mereka ya Tuhan bisa memberikan waktu mereka untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan mereka pertumbuhan di dalam kerohanian mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teologi, yaitu pengetahuan tentang Allah. Ingat teologi, theos dan logos, yaitu pengetahuan tentang Allah. Dan di malam hari ini kita lanjutkan dengan kita mau mempelajari tentang diri kita, manusia, antropologi. Antropologi atau pengetahuan tentang manusia. Kita akan mempelajari tentang antropologi. Oke, antropologi adalah pengetahuan tentang Allah. Oke, dan ini kembali berasal dari dua kata. Kalau kemarin kita mempelajari tentang teologi, kalau teologi terdiri dari dua kata, yaitu theo atau theos, yang artinya adalah Allah. Logi berasal dari kata logos, yang artinya pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah. Dan malam hari ini kita mulai dengan antropologi. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu kata anthropos. Kata anthropos dan kata logos. Anthropos dan logos, artinya anthropos adalah manusia, logos adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang manusia. Siapakah manusia sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama kita mau lihat tentang manusia dalam keadaan yang sempurna. Artinya manusia mula-mula ketika Tuhan menciptakan mereka. Dikatakan di sini dalam pengakuan iman Westminster di pasal 4 ayat yang kedua, dikatakan setelah Tuhan menciptakan semua ciptaan yang lain, Dia menciptakan manusia. Terakhir Tuhan ciptakan manusia di hari yang ke-6, laki-laki dan perempuan dengan jiwa yang berakal budi dan tidak dapat mati, diperlengkapi dengan pengetahuan, kebenaran dan kekudusan yang sejati. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa yang tidak dapat mati adalah jiwanya, bukan tubuhnya. Dan nanti tubuhnya ini bisa mati, tapi itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi
Sebuah jiwa yang berakal budi dan tidak dapat mati, yang diperlengkapi dengan pengetahuan, kebenaran dan kekudusan yang sejati, sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri, dengan hukum Allah tertulis di dalam hati mereka dan kemampuan untuk memenuhinya, namun di bawah sebuah kemungkinan untuk melanggar yang diserahkan kepada keinginan mereka yang menyebabkan perubahan. Selain hukum ini tertulis di dalam hati mereka, mereka menerima sebuah perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang mana selama mereka mematuhi perintah itu, mereka bahagia di dalam hubungan komunikasi dengan Allah dan berkuasa atas segala makhluk. Ini kondisi dari manusia ketika Tuhan menciptakan mereka mula-mula. Kita terus baca dulu di Katekismus Besar Westminster pertanyaan 17, dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan semua ciptaan yang lain, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, membentuk tubuh manusia dari debu tanah dan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, diperlengkapi dengan jiwa yang hidup, berakal budi dan abadi, menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupanya di dalam pengetahuan, kebenaran dan kekudusan, memiliki hukum Tuhan yang tertulis di dalam hati mereka dan kemampuan untuk memenuhinya dan kuasa atas segala ciptaan, namun dapat jatuh ke dalam dosa. Jadi yang pertama, kita tadi sering melihat bahwa laki-laki dan perempuan, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jelas di dalam Alkitab hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender lain, tidak ada jenis kelamin yang lain. Tidak ada juga laki-laki diciptakan lalu nanti berubah menjadi perempuan, atau perempuan berubah menjadi laki-laki. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Apakah itu berbicara tentang wajah? Atau itu berbicara tentang bentuk tubuh? Atau apa yang Allah bicarakan ketika Dia katakan gambar dan rupanya? Kita temukan di dalam Alkitab bahwa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 bukanlah kata jasmani, kata yang berbicara tentang jasmani, tetapi kata yang digunakan secara bersinonim, gambar dan rupa, dan itu tertuju kepada sesuatu yang bukan fisik. Kita tahu bahwa Allah adalah roh. Selalu harus kita ingat bahwa Allah adalah roh. Makanya penting kita mempelajari pertama-tama tentang Allah. Kita sudah mempelajari Allah adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh. Jadi Allah adalah roh. Maka kalau dibilang kita diciptakan dalam gambar Allah, tentu kita berbicara tentang yang bukan fisik, tetapi adanya kesamaan dalam kerohanian atau roh. Rohaninya yang memiliki kesamaan. Kalau kita membaca Kejadian 2 di ayat 7, dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Nafas kehidupan inilah yang kemudian nanti juga disebut sebagai rohnya kita, jiwanya kita. Oke. Jadi manusia diciptakan bersih secara moral. Kejadian 1 ayat 31. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 31 dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi ketika Allah menciptakan kita, Dia ciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Dan itu mengakibatkan bahwa Adam dan Hawa pada mulanya, mereka adalah manusia yang hatinya tanpa dosa. Kalau kita mau menggambarkan hati Adam, maka hati Adam itu bisa dikatakan bersih. Hatinya bersih tanpa noda. Tidak ada noda di dalamnya. Jadi hatinya bisa dikatakan murni, bersih, tanpa dosa. Dan kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat 29, kita buka kitab Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah 7 ayat 29. Dikatakan di sini, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Artinya ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia ciptakan mereka dalam kondisi hati yang jujur. Kalau dibilang jujur berarti tidak mempunyai dalih. Kalau di sini dia dibandingkan dengan mencari banyak dalih, artinya mencari banyak alasan, beralasan demi alasan untuk melakukan apa yang dia mau. Tapi ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, Dia ciptakan mereka dengan hati yang jujur, yang murni, yang mau atau yang bisa dikatakan tanpa dosa. Oke, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi hati mereka atau roh mereka secara moral diciptakan Tuhan bersih dan tulus. Manusia mampu berhubungan dengan Allah untuk menyembah Dia dan untuk memiliki persekutuan dengan Dia. Kalau kita membaca Kejadian pasal 3, walaupun ini sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, namun kita melihat gambaran tentang
hubungan antara manusia dengan Allah. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Artinya ada komunikasi antara manusia dengan Allah secara langsung. Jadi ketika Tuhan menciptakan mereka, pada mulanya komunikasinya begitu erat, begitu intim, di mana Tuhan bisa langsung berbicara dengan mereka. Manusia dianugerahi dengan kecerdasan dan memiliki kemampuan untuk berbicara dan kemampuan untuk berpikir. Manusia tidak diciptakan Tuhan seperti robot. Kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20, di sini digambarkan kepada kita tentang manusia yang bisa berpikir. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dari sini kita temukan bahwa manusia bisa berpikir, dia sangat kreatif, karena dia bisa memberikan nama dari binatang-binatang tersebut, dia memberikan nama kepada mereka sesuai dengan apa yang dia pandang benar dan baik, dan memang benar dan baik, sehingga dikatakan di sini bahkan sampai hari di mana Alkitab ini dituliskan, Kejadian pasal 2 ini dituliskan, nama-namanya masih sama. Begitu presisi apa yang dilakukan oleh si Adam. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga bisa reasoning atau memberikan alasan atau berpikir secara logika. Karena di sini juga adalah waktu di mana Tuhan menunjukkan kepada Adam siapa yang bisa atau pantas menjadi pasangan hidupnya. Dan Adam melihat bahwa di antara begitu banyak binatang yang diberikan nama, tidak ada satupun yang sepadan dengan dia, yang cocok untuk menjadi seorang pasangan hidup bagi dia. Jadi dia berpikir, dia mempunyai reasoning. Tuhan menciptakan manusia tidak seperti robot, dan juga tidak seperti binatang yang hanya mempunyai insting. Tapi Tuhan menciptakan manusia mempunyai sebuah perasaan, sebuah kemampuan untuk berpikir. Manusia telah ditunjuk untuk berkuasa atas dunia dan bertanggung jawab kepada Allah yang merupakan sang pengatur segala sesuatu. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 26 tadi sampai 28, kita baca Kejadian pasal 9. Kejadian 9 ayat 1 dan 2. Kembali Tuhan menunjukkan tugas ini bahkan sesaat setelah air bah. Kenapa? Karena semua manusia yang diciptakan Tuhan dari Adam dan Hawa sudah dimusnahkan kecuali Nuh, istri, anak-anaknya dan menantunya. 8 orang. Seperti dibuat atau dimulai sebuah dunia yang baru, kalau kita mau katakan. Jadi Tuhan kembali menunjukkan atau mengingatkan kepada Nuh dan keturunannya bahwa tugas mereka adalah untuk bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang ada dalam dunia. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara segala ciptaan Tuhan yang lain. Maka kita sangat setuju dengan gerakan-gerakan untuk mencintai dunia, dalam artian mencintai bumi, ciptaan Tuhan, untuk tidak merusak ciptaan Tuhan. Kalau kita memang memerlukan hal-hal yang diperlukan, ya kita harus ambil dia dengan cara-cara yang baik, tidak merusak atau mengakibatkan kemusnahan. Di saat yang sama kita juga percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi untuk kita gunakan, tapi bukan untuk kita rusak atau kita sia-siakan. Kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara segala sesuatunya. Kepada Adam dan Hawa juga sama, ketika mereka diciptakan pada mulanya. Manusia adalah makhluk abadi. Keabadiannya diberikan dan berasal dari Allah. Kalau kita membaca Kejadian pasal 2, kita kembali ke kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 7. Tadi dikatakan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya ketika Tuhan memberikan dia kehidupan, kehidupan ini bersifat kekal. Dia bilang, tapi kita mati. Tubuh kita akan mati, itu nanti kita akan pelajari karena akibat dari dosa. Tapi roh kita tidak pernah mati. Karena ini adalah nafas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Dan nafas kehidupan ini adalah nafas kehidupan yang akan tetap hidup selama-lamanya. Hanya saja nanti kita akan menemukan dalam Alkitab ada 2 tempat bagi kekekalan. Bagi roh kita. Roh kita ketika mati atau ketika kita mati roh kita yang masih hidup, ada 2 tempat. Antara sorga
atau neraka. Tapi dalam kondisi apa? Dalam kondisi hidup. Dalam api neraka pun dalam kondisi yang hidup. Walaupun terkadang disebut sebagai maut atau kematian, nah itu hanya menggambarkan bahwa kondisinya seperti kematian. Kondisinya begitu buruk. Namun dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup. Makanya orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika masuk neraka bukanlah suatu kondisi di mana orang tersebut bisa mati atau berada dalam kondisi tidak sadar, tapi sungguh dalam keadaan sadar karena rohnya itu tidak mati. Terlebih lagi kalau kita membaca kitab Wahyu, kita temukan bahwa di akhir zaman ketika Tuhan telah memusnahkan segala sesuatunya, maka orang-orang ini yang dalam api neraka tadi, kalau rohnya dalam api neraka, tubuhnya juga akan digabungkan dengan rohnya. Jadi tubuhnya dan rohnya akan kembali bersatu dan berada di dalam api neraka selama-lamanya. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan, segala dosa kita diampuni, sehingga kita tidak lagi dihukum di dalam api neraka. Dan orang-orang yang kita kasihi, kita harus bawa kepada Tuhan Yesus, supaya mereka tidak dihukum. Karena roh kita itu bersifat abadi, tidak akan pernah musnah selama-lamanya. Jadi pada saat kematian tubuh kembali kepada tanah, tetapi jiwa kembali kepada Tuhan. Kalau ini adalah ayat yang sering kita baca ketika ada orang yang meninggal dunia. Kita membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Ketika ditanyakan seorang yang sudah mati, kemana rohnya? Apakah rohnya gentayangan? Apakah rohnya masih ada di sekitar kita? Kadang-kadang ada tahyul yang mengatakan bahwa mereka masih ada di sekitar kita. Rohnya masih gentayangan. Kita orang Kristen tidak percaya dengan ini. Karena firman Tuhan mengatakan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi selalu ingat ayat ini. Kalau ada orang yang meninggal dunia, jangan pikir lagi bahwa mereka masih ada di sekitar kita. Mereka masih mendengarkan kita masih bisa bercerita kepada mereka. Untuk kalau ada bunyi-bunyi di dapur berarti itu mereka, ya kan? Itu bukan mereka, itu iblis yang menggoda kita supaya kita percaya kepada iblis. Tapi mereka, roh mereka, kemana roh mereka pergi? Kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi sudah kembali kepada Allah. Baik dalam keadaan selamat, kalau dia selamat kembali kepada Allah, dia dimasukkan Allah ke surga. Baik dalam keadaan tidak selamat, artinya ketika dia bertemu dengan Allah, Allah akan lemparkan dia di dalam api neraka. Tapi yang pasti mereka tidak ada lagi dalam dunia ini. Mereka sudah bertemu dengan Allah, baik dalam keadaan selamat maupun tidak selamat. Oke, jadi tidak ada roh gentayangan. Oke, yang ada adalah iblis atau roh jahat yang gentayangan. Nah, itu ada. Oke, jadi jangan percaya kepada iblis. Kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah membuat inkarnasi Kristus bisa terjadi. Jadi ini adalah implikasinya. Allah menciptakan kita manusia dalam gambar dan rupanya dan memiliki roh, sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia, sangat sederhana. Allah membuat atau membentuk tubuh dan dia yang adalah roh. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, dia juga berupa roh. Ingat, Allah adalah roh. Dan dia tinggal masuk ke dalam tubuh yang dia ciptakan. Oke, itulah prosesnya, implikasinya. Ini adalah suatu hal yang bisa terjadi. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan di sini firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu atau Tuhan Yesus atau anak tunggal Allah itu telah menjadi manusia. Artinya dia yang adalah roh menempati tubuh manusia. Itu implikasinya, penjelasannya. Kristus bisa datang dalam rupa manusia karena dari semula manusia diciptakan di dalam rupa Allah. Manusia memiliki sifat-sifat kerohanian yang bisa dia miliki, dan Allah menggunakan itu untuk Tuhan Yesus bisa menjadi manusia. Lalu dikatakan manusia adalah makhluk yang memiliki dua bagian, atau yang terkadang disebut sebagai dikotomi. Di dalam dunia teologi kita bisa menemukan istilah-istilah ini, yaitu dikotomi. Dikotomi artinya kita terdiri dari dua bagian. Kata di sini adalah kata yang menunjukkan kata dua. Kadang-kadang ada orang yang berpandangan bahwa kita adalah trikotomi. Kita terdiri dari tiga bagian. Dan malam hari ini kita tidak mau terlalu membahas hal itu karena akan panjang. Tapi kita akan melihat dalam Alkitab bahwa kita hanya terdiri dari dua bagian. Itu yang paling penting. Dua bagian. Manusia terdiri dari materi dan bukan materi. Satu bagian yang bersifat materi atau bersifat jasmani, dan satu yang bersifat roh atau bukan materi, yang terdiri dari satu tubuh, yang kedua jiwa atau roh.
Terkadang disebut sebagai jiwa, terkadang disebut sebagai roh. Oke, bukan jiwa dan roh, tapi jiwa atau roh. Nah, yang percaya dengan trikotomi atau manusia terdiri dari 3 bagian, mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mereka membedakan antara jiwa dan roh. Namun kita tidak membedakan jiwa dan roh. Kenapa? Karena tadi kalau kita membaca Kejadian, salah satu buktinya bahwa kita hanya terdiri dari 2 bagian adalah Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana Allah menunjukkan kepada kita bahwa pertama Allah membentuk apa yang Allah bentuk? Tubuhnya, ya kan, jasmaninya. Lalu setelah Allah bentuk jasmaninya, lalu dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga setelah Allah menghembuskan nafas hidup, apakah Allah menaruh hal satu lagi? Tidak kan? Hanya 2. Allah ciptakan tubuhnya, Allah hembuskan nafas hidup, dan jadilah dia makhluk yang hidup. Hanya ada 2 yang dilakukan oleh Tuhan. Membentuk tubuh jasmani dan memberikan jiwa atau rohnya melalui ungkapan memberikan dia nafas hidup. Oke, jadi Tuhan tidak melakukan 3 hal ketika Tuhan ciptakan manusia. Dia hanya melakukan 2 hal. Dan itu menunjukkan bahwa kita manusia hanya terdiri dari 2 bagian. Oke, jadi terlepas dari apapun argumen dari trikotomi, jelas sekali ketika Allah ciptakan kita, dia hanya memberikan kita 2 bagian yang berbeda. Tubuh dan roh, atau yang terkadang disebut sebagai jiwa. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita akan temukan bahwa kata roh dan jiwa ini digunakan secara bergantian. Dan kalaupun ada ayat yang mengatakan bahwa tubuh, roh, dan jiwa, itu bukan adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia ada 3 bagian. Karena ada ayat lainnya yang menggunakan 4 bagian. Tubuh, jiwa, roh, dan akal budi, pikiran. Lalu kalau kita menggunakan argumentasi itu, maka kita juga bisa bilang bahwa manusia terdiri dari 4 bagian. Tidak, itu hanya membedakan yang terjadi dalam roh kita. Ada yang kita sebagai manusia mengerti sebagai roh, jiwa, dan akal budi. Namun itu satu dalam yang ada di dalam diri kita. Oke, jadi jangan terkecoh dengan argumentasi-argumentasi demikian. Jadi kita hanya 2 bagian, dikotomi. Oke, kedua bagian ini tidak hanya dapat dibedakan, tetapi juga dapat dipisahkan. Oke, tadi kita sudah membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 yang mengatakan kepada kita ketika tubuhnya mati, rohnya kembali kepada Allah, atau tubuhnya kembali menjadi tanah, rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi bisa dipisahkan, bisa dibedakan, juga bisa dipisahkan. Ketika kita mati, roh dan tubuh kita akan dipisahkan. Tubuh adalah bagian yang membuat manusia hidup di bumi. Tubuh penting karena dia adalah tempat bagi jiwa atau roh. Manusia tidak sempurna tanpa tubuhnya. Walaupun jiwa terpisah dari tubuh pada titik kematian, namun akan ada kebangkitan dari tubuh ketika tubuh dan jiwa bersatu kembali. Kalau kita membaca 1 Korintus, ini adalah salah satu ayat yang berbicara kepada kita, ketika kita mati, tubuh dan roh kita terpisah kan. Namun akan ada masanya ketika tubuh dan roh kita akan disatukan kembali. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 50 dan 50 sampai 54. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah." Nah, ini sedang berbicara tentang perubahan yang akan terjadi dalam tubuh jasmani kita. Artinya ketika dia katakan sini di ayat 51 tadi, kita tidak akan mati semuanya, dalam artian bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, akan ada orang-orang yang belum mati kan. Jadi yang sudah mati ya mati, yang belum mati ya belum mati. Oke. Jadi makanya dia bilang kita tidak akan mati semuanya, karena ada yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti. Oke. Namun yang pasti adalah bahwa kita semuanya akan diubah. Akan ada perubahan dari tubuh kita. Baik tubuh kita yang sudah mati maupun tubuh kita kalau kita masih hidup pada masa Tuhan Yesus datang kembali. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, apa yang dimasukkan di sini artinya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, kalau kita mau mungkin memahaminya secara sederhana, contohnya Tuhan Yesus datang di tahun 2023 ini, contohnya.
Jadi dari tahun 2023 ini, sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang sudah mati kan. Dan kita di tahun 2023 ini dengan pertolongan Tuhan, kita belum mati ketika Tuhan Yesus datang. Jadi apa yang akan terjadi dengan mereka yang sudah mati dan kita yang belum mati? Yang pasti adalah adanya pengubahan. Mereka yang sudah mati, yang tubuh mereka sudah kita kuburkan. Kalau kita di Batam ini, di Sitamyang sana, di Temyang sana. Dan kalau tubuh mereka yang sudah dikuburkan sana, akan dibangkitkan Tuhan. Dan tubuh yang dibangkitkan Tuhan itu akan diubahkan oleh Tuhan, bukan lagi tubuh seperti waktu mereka belum mati. Yaitu tubuh yang tidak sempurna. Yaitu tubuh yang bisa binasa. Itu maksudnya di sini bisa binasa, artinya bisa mati. Tapi diubahkan Tuhan menjadi tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak akan mati lagi. Dan kita, Tuhan Yesus datang di tahun 2023 ini dan kita belum mati, kita akan secara langsung, kita tidak perlu lagi mati. Kita akan secara langsung diubahkan Tuhan. Kalau membaca 1 Tesalonika maka dikatakan dengan sekejap mata kita akan diubahkan. Diubahkan menggunakan tubuh yang telah diubahkan, dan tubuh ini adalah tubuh yang sempurna, yang tidak mati, yang tidak akan pernah mati lagi. Itu dimasukkan. Jadi ada perubahan. Jadi walaupun orang yang sudah mati, tubuh dan rohnya terpisah, suatu hari nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh dan rohnya ini akan disatukan kembali. Namun dengan tubuh yang berbeda, yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Yaitu tubuh yang cocok untuk sorga. Jiwa dan roh adalah bagian dari manusia yang berhubungan kepada Allah. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Kalau tadi kita mengerti, sudah tahu tentang tubuh kita, maka sekarang kita berbicara tentang roh kita. Dan roh kita, salah satu fungsi daripada roh kita, bukan hanya sekedar bagian yang ada di dalam diri kita, tetapi juga adalah suatu bagian kita yang berhubungan dengan Allah. Dikatakan di Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagian di dalam diri kita yang berkomunikasi dengan Allah. Yohanes 4:24 yang berhubungan dengan Allah. Roma 8 ayat 16. Kalau kita membaca Roma pasal 8. Roma 8 ayat 16. Dikatakan kepada kita, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh Allah bekerja di dalam diri kita dan bekerja sama dengan roh kita dan membuat kita selalu menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke? Nah, tubuh kita tanpa roh mati, dan roh kita lah yang disebut sebagai jiwa juga adalah bagian dalam diri kita yang berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Istilah jiwa dan roh digunakan secara bergantian. Ini saya sebutkan tadi bahwa dalam Alkitab kata jiwa atau dan kata roh juga digunakan secara bergantian. Yesaya 26. Mari kita lihat Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9. Di sini dikatakan dengan segenap jiwa, ada kata jiwa di sana, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh hati. Jadi dua kata digunakan di sini, dan kata sepenuh hati juga tertuju kepada roh kita. Oke, jadi kata-kata di dalam Alkitab kita juga bisa temukan tentang adanya perbandingan atau persamaan antara jiwa dan roh. Keduanya merujuk kepada bagian yang bukan materi dari manusia. Kalau kita membaca Ibrani pasal 4, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Katakan di sini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sengaja digabungkan dua ini, jiwa dan roh. Karena dalam Alkitab kadang-kadang disebut jiwa, kadang-kadang disebut roh. Jadi penulis Ibrani menggunakan dua kata ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah bagian yang terdapat dalam diri manusia, jiwa dan roh. Oke, jadi bukan artinya jiwa dan roh berarti dua hal, tetapi hanya menegaskan satu hal. Oke, dan ini adalah bagian dari diri manusia yang bukan materi, yang bersifat roh. Oke, jadi itulah kondisi manusia. Allah ciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Ketika Allah menciptakan pertama kali, kondisi mereka dalam keadaan sempurna, hati mereka dalam keadaan murni, tanpa cacat, tanpa dosa. Dan Tuhan menciptakan mereka memiliki dua bagian, yaitu tubuh dan roh.
Tubuh dan roh ini dua bagian yang dapat dibedakan dan dapat dipisahkan, khususnya pada saat kematian. Namun kita juga tahu bahwa di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh dan roh ini akan disatukan kembali dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kondisi-kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah kita ketika Tuhan ciptakan kita. Namun, sebentar kita akan mempelajari tentang kejatuhan manusia kemudian ke dalam dosa. Kita ambil waktu 10 menit untuk istirahat sebentar. Kita lanjutkan nanti dengan bagaimana manusia itu hidup di bawah sebuah perjanjian dan kemudian jatuh ke dalam dosa. 10 menit, kita ambil sejenak untuk beristirahat. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi manusia di bawah perjanjian kerja. Jadi dalam konteks Alkitab kita menemukan bahwa manusia dan Allah memiliki satu perjanjian. Oke. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah, ini tidak perjanjian yang kita masukkan di sini bukan perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi dua perjanjian akan kita lihat bahwa dua perjanjian ini menyangkut apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Perjanjian yang pertama disebut sebagai perjanjian kerja. Nah, perjanjian ini perlu kita ketahui adalah perjanjian bukan persetujuan atau bukan kesepakatan. Nah, dalam perjanjian ada dua sistem perjanjian yang harus kita mengerti. Yang pertama, perjanjian antara dua pihak yang setara. Artinya ada kesepakatan. Contohnya antara kita sesama manusia. Ketika kita melakukan sebuah perjanjian kerja contohnya. Maka kedua belah pihak memiliki posisi yang sama. Dan mereka memiliki kondisi-kondisi yang mereka berhak untuk dapatkan. Itu kadang-kadang disebut sebagai kontrak kerja. Jadi walaupun jabatannya berbeda tetapi orangnya atau bisa dikatakan esensi mereka sama karena mereka sama-sama manusia. Artinya, contohnya kalau kita dalam sebuah perusahaan, ada seorang bos yang membuat kontrak dengan pekerjanya, maka bos memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga si pekerja, dia juga memiliki hak dan kewajiban. Dan keduanya memiliki satu kesempatan, keberhakan untuk menyatakan apa yang mereka mau. Itu kenapa? Karena mereka sama-sama manusia. Walaupun jabatan mereka berbeda dalam dunia ini, namun mereka sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sementara perjanjian yang kedua adalah perjanjian antara seseorang atau dua orang yang berbeda esensinya. Artinya hanya satu pihak yang memiliki hak untuk berbicara. Yang satu adalah pihak yang menerima apa yang sudah ditentukan. Nah, dalam konteks kita dalam Alkitab, kita menemukan kita berbicara tentang perjanjian yang kedua tadi. Di mana ada pribadi yang memberikan aturan, sementara pribadi yang kedua adalah pribadi yang harus menerima dan menjalankan. Nah, ini terjadi karena perjanjian ini adalah antara Allah dan manusia. Siapa yang lebih tinggi dalam esensinya? Allah atau manusia? Jadi kita tahu bahwa Allah lah yang paling tinggi. Allah adalah sang pencipta dan manusia adalah ciptaan. Jadi sang pencipta berhak untuk memberikan segala aturan. Sementara manusia yang diciptakan, haknya cuma satu. Menaati apa yang sudah diberikan. Atau peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi di sini yang pertama dilakukan oleh Tuhan adalah perjanjian kerja. Di mana Allah memberikan satu perjanjian, kesepakatan ini dalam artian kesepakatan, namun sebenarnya adalah sebuah perintah kepada manusia untuk jalankan. Kalau kita membaca dalam pengakuan iman Westminster, pasal 7 ayat 1 dan 2 dikatakan tentang perjanjian dari Tuhan dengan manusia. Jarak antara Allah dan ciptaan begitu besar. Artinya Allah adalah Allah pribadi yang besar, sementara manusia adalah ciptaan yang tidak ada bandingnya dengan Allah. Walaupun merupakan hal yang beralasan bagi ciptaan untuk memberikan ketaatan kepada Dia sebagai pencipta mereka, namun mereka tidak pernah memiliki rasa pencapaian pengharapan dari Dia sebagai berkat dan pahala mereka. Tapi dengan beberapa kerendahan sukarela dari pihak Allah, di mana Dia berkenan untuk mengungkapkannya dengan cara perjanjian. Artinya, walaupun manusia diciptakan Allah dalam gambar dan rupanya, namun manusia belum mencapai satu tingkatan yang sempurna untuk begitu mengenal dan memahami Allah. Jadi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dalam gambar dan rupanya kan. Namun mereka belum mencapai satu tingkatan di mana mereka sungguh mengenal siapa Allah. Jadi untuk mereka bisa mengenal siapa Allah, Allah memasukkan mereka dalam sebuah perjanjian. Dan ini yang disebut sebagai perjanjian kerja. Perjanjian pertama yang Dia buat dengan manusia adalah sebuah perjanjian kerja di mana hidup dijanjikan kepada Adam dan di dalam dia kepada keturunannya atas dasar kondisi kesempurnaan dan ketaatan perseorangan.
Artinya dalam perjanjian kerja ini, yang dituntut Allah dari manusia adalah ketaatan total. Kamu jalankan, kamu hidup. Kamu tidak jalankan, kamu langgar, kamu mati. Itu yang dimasukkan di sini. Dalam Katekismus singkat Westminster pertanyaan 12 dikatakan, apa tindakan pemeliharaan khusus yang Allah laksanakan terhadap manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Setelah Allah menciptakan manusia, dia masuk ke dalam perjanjian kehidupan dengannya dengan syarat ketaatan sempurna. Melarang dia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, disertai ancaman hukuman mati. Allah mau supaya manusia mengenal dia lebih dalam dan memasukkan dalam sebuah perjanjian kerja di mana dia dilarang untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini adalah sebuah perjanjian kerja. Kalau kita melihat sifat dasar dari perjanjian kerja ini, maka kita menemukan bahwa sebuah perjanjian di dalam pandangan yang alkitabiah adalah sebuah persetujuan antara Allah dan manusia, di mana Allah berjanji untuk memberkati manusia jika dan ketika manusia memelihara ketentuan atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan olehnya. Jadi kembali ditekankan bahwa ketaatan adalah kuncinya. Kamu taat, kamu hidup. Kamu tidak taat, kamu mati. Dan ini harus kita tahu konteksnya adalah kepada Adam dan Hawa. Konteksnya adalah kepada Adam dan Hawa. Itulah nanti kita bisa mengerti kenapa kemudian ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka menjadi mati. Atau kita pun ikut menjadi mati. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam pengakuan iman Westminster pasal 9 ayat 1 dan 2 dikatakan tentang kehendak bebas. Tuhan telah melengkapi kehendak manusia dengan kebebasan alami yang tidak dipaksa, tidak juga oleh sifat dalam alam ditentukan dengan kebutuhan yang mutlak untuk yang baik atau yang jahat. Manusia di dalam keadaan yang polos memiliki kebebasan dan kuasa untuk menginginkan dan melakukan yang baik dan menyenangkan bagi Allah, yang dapat berubah sehingga dia mungkin jatuh daripadanya. Di dalam perjanjian kerja, Adam merupakan kepala perwakilan dan federal dari umat manusia. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan, dia melakukannya atas nama seluruh umat manusia. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, tadi kita tahu bahwa Allah menciptakan mereka tidak seperti robot. Tuhan memberikan mereka sebuah kemampuan untuk berpikir, sebuah kehendak dalam diri mereka, dan ini disebut sebagai kehendak bebas. Artinya sebuah kehendak yang mereka bisa gunakan untuk taat atau tidak taat kepada Allah. Jadi dalam sistem yang dinamakan sebagai perjanjian kerja ini, maka Adam dan Hawa harus menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir dan berkehendak ini dengan tepat. Apakah mereka mau taat kepada Allah atau tidak? Mereka harus betul-betul putuskan. Dan di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Adam menjadi perwakilan seluruh umat manusia. Adam bukan sosok pribadi yang hanya berbicara berbicara tentang dirinya sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri. Dia sedang dalam satu posisi mewakili seluruh umat manusia. Dari mana kita tahu itu? Kita baca Roma pasal 5. Dalam Roma pasal 5 dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 9 sampai 19. Ayat 12 saja kita baca. Dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang berbuat dosa, semua orang menjadi berbuat dosa. Kalau kita bilang bagaimana itu bisa? Itu tidak adil. Itu adalah hikmatnya Allah. Allah mengatakan bahwa Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia mewakili seluruh umat manusia. Itu terbukti dari firman-Nya dalam Roma pasal 5 ayat 12. Satu orang yang berbuat dosa, semua orang menjadi berdosa. Dan kita bisa terima itu karena di sana juga tertanam hikmatnya Allah. Karena nanti Allah akan memberikan kita keselamatan dengan metode yang sama. Kalau kita jatuh dalam dosa oleh karena satu orang, maka metode yang sama adalah kita diselamatkan oleh karena satu orang, yaitu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib juga mewakili seluruh umat manusia. Jadi kalau kita berbicara bahwa kalau satu orang Adam berdosa kita semua ikut dan itu tidak adil, maka jalan Tuhan untuk memberikan kita keselamatan dalam satu pribadi juga, itu Tuhan Yesus, adalah sesuatu yang tidak akan diberikan kepada kita. Jadi Tuhan yang akan merugikan kita. Kita bersyukur bahkan dalam hikmat dan kebijaksanaan Allah. Allah memilih Adam sendiri berbuat dosa, semua orang ikut berbuat dosa. Tapi di saat yang sama, nanti ada Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, yang mengorbankan dirinya seorang diri, tapi di saat yang sama mewakili seluruh umat manusia, mewakili kita untuk dihukum. Jadi itu adalah hikmat dan kebijaksanaannya Allah.
Adam berada di bawah pencobaan di Taman Eden. Ia mengalami sebuah ujian. Ia diberikan kebebasan kehendak untuk memilih antara Allah dan dirinya, antara ketaatan atau pemberontakan. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Jadi di sana ada perjanjiannya diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Tentu Adam dan Hawa, kita sebutkan Adam karena Adam adalah kepalanya, kepala keluarga kan, laki-laki. Dan dialah yang menjadi perwakilan juga bagi istrinya. Ini Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan sana Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini kita menemukan perjanjiannya. Perjanjiannya adalah di dalam tengah-tengah taman itu Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan aturannya adalah kamu tidak boleh makan dia. Kalau kamu makan dia, kamu pasti akan mati. Itu adalah perjanjiannya. Sesederhana itu. Nah, ini dikatakan di sini hidup yang kekal itu tidak secara otomatis diberikan, itu harus diperoleh. Tuhan menjanjikan Adam hidup yang kekal jikalau dia taat. Ketidaktaatan mengakibatkan hukuman, yaitu kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau guru saya suka gambarkan apa yang terjadi sesungguhnya di sana dalam perjanjian kerja ini. Kalau kita mau gambarkan di dalam perjanjian kerja yang terjadi adalah kita berbicara tentang perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja ini ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sana manusia dicobai atau diuji oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau gambarkan ujian itu, di mana Adam tentu bersama dengan Hawa, Adam dan Hawa menghadapi satu ujian yang disebut sebagai ujian antara menaati Allah atau tidak. Ada sebuah pohon di hadapan mereka, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang jangan makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Kalau kamu tidak makan, kamu akan hidup. Jadi kalau mereka taat kepada Tuhan, mereka akan naik ke posisi kekal. Kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan selamanya di surga. Dan keturunan mereka termasuk kita, kalau seandainya mereka taat pada masa tersebut, akan hidup selama-lamanya. Namun nanti kita akan membaca dalam Kejadian pasal 3 bahwa Adam dan Hawa tidak taat, melainkan mereka melanggarnya, yaitu dengan cara memakan buah tersebut sehingga mereka menjadi mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Namun nanti kita akan menemukan bahwa di tengah perjalanan sebelum semua manusia mati atau semua manusia mendapatkan hukumannya, ada janji Allah, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus, kamu akan dikembalikan ke posisi kekal. Jadi ada sebuah ujian yang Tuhan lakukan dalam hikmat dan kebijaksanaannya, dia juga mengizinkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Namun di tengah perjalanan kita tahu ada janji Tuhan. Bahkan sebelum Adam dan Hawa mati, yaitu nanti kita tahu dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan menjanjikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Dan orang tersebut dari hari itu, kalau percaya tentang juru selamat ini, mereka akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, itu yang kita temukan di dalam Alkitab. Oke. Kita kembali kepada teks kita. Jadi itulah kondisi dari perjanjian itu. Lalu makna dari kedua pohon. Kalau kita mau bertanya tentang apa artinya kedua pohon ini, kemungkinan pohon ini pohon apa? Masih ada nggak sampai hari ini buah pohon itu? Tiki, menurut kamu itu buah apa? Hah? Apa buah kesukaan? Nggak ada buah kesukaanmu. Kamu nggak suka makan buah ya? Marco, kamu suka buah apa? Durian ya? Wah, mungkin buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, mungkin nggak dia buah durian? Nggak mungkin ya, karena waktu dia ambil dia langsung makan ya, dia nggak buka dulu. Guru saya selalu bilang, ini dia
dia bukan bilang pasti lah ya, tapi dia sedang berspekulasi. Dia bilang pada masa Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, buah durian itu gak ada durinya. Buah durian itu tidak ada durinya. Tahu kenapa? Hah? Kenapa, Tiki? Kenapa manusia belum jatuh dalam dosa? Karena nanti kita tahu salah satu hukuman bagi manusia, hukuman karena manusia jatuh ke dalam dosa adalah adanya semak belukar. Artinya adanya tumbuh-tumbuhan yang berduri. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, kemungkinan durian tidak ada duri. Enak ya, Marco? Buka durian tanpa duri kan? Jadi semua kau bilang durian. Ada yang bilang mungkin apel, karena dalam bahasa Inggris tahu jakun kita, jakun laki-laki, itu disebut sebagai men's apple. Apelnya manusia. Jadi ceritanya adalah ketika Adam dan Hawa makan buah itu, tiba-tiba dia sadar, jadi dia terkejut dan dia tersedak nyangkut di sini apelnya, sehingga jadilah dia jakun. Nah, ini juga cerita yang tidak benar tentunya, ini hanya cerita anekdot saja. Oke, jadi bukan itu. Jadi, tapi apa buah ini sebenarnya? Apakah ini buah yang supranatural? Ketika makan, dia akan memberikan kita pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apakah buah seperti itu atau apa? Jadi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah nyata. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kedua pohon ini itu nyata atau benar-benar ada. Itu bukan sebuah cerita dongeng. Oke? Kita percaya bahwa ini adalah pohon yang bersejarah. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 9, kita temukan bahwa dikatakan di sana lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sini kita temukan bahwa selain pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan, ada pohon-pohon lain yang Tuhan ciptakan kan? Nah, kalau kita bilang bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan juga pohon kehidupan adalah pohon mistis, maka kita juga harus menyimpulkan dengan pohon-pohon lain bahwa itu juga mistis. Oke? Karena di sini mereka disatukan, disamakan. Sama seperti pohon-pohon yang lain, Tuhan juga menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Oke, jadi harus diambil sama. Jadi kalau yang lain itu ada, maka yang ini juga harus ada. Oke, jadi nyata, dua jenis pohon ini nyata. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan menyimbolkan kehidupan kekal. Nah, menyimbolkan di sini bukan berarti tidak ada ya. Ada, namun dia bukan buah supranatural. Di mana kalau kita makan, kita akan mengalami kesehatan sehingga kita tidak mati-mati. Ini bukan obat keabadian. Tapi dia menjadi spesial hanya karena ada perintah Tuhan terhadap pohon itu. Okay? Dia menjadi spesial karena ada perintah Tuhan terhadap pohon itu. Sama seperti nanti kalau dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca Perjanjian Lama, contohnya mengenai binatang-binatang. Kalau dalam Perjanjian Lama kan ada binatang-binatang yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Lalu kalau tidak boleh dimakan dan boleh dimakan, apakah mereka binatang-binatang yang spesial? Mereka boleh dimakan karena mereka memberikan kita kesehatan, tapi yang tidak boleh dimakan menimbulkan penyakit. Tidak juga. Mereka tidak spesial secara natural, secara alami. Tapi mereka menjadi spesial karena ada perintah Allah. Itu yang membuat mereka spesial. Tapi ketika nanti perintah Allah itu ditiadakan, itu dalam Perjanjian Baru, ya mereka sama saja kan? Dalam Perjanjian Lama tidak boleh makan babi kan? Dalam Perjanjian Lama, apakah babi Perjanjian Lama sama dengan babi Perjanjian Baru? Sama saja. Tapi apa yang membedakan mereka? Adanya perintah Allah. Perjanjian Lama tak boleh makan, Perjanjian Baru boleh makan. Itu saja yang membedakan mereka. Bukan karena mereka spesial. Oke, jadi begitu juga dengan buah pohon ini. Jadi buah pohon ini menyimbolkan kehidupan kekal. Manusia bebas untuk mengambil bagian dari pohon kehidupan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Artinya tidak ada larangan. Untuk buah kehidupan, pohon kehidupan tidak ada larangan. Oke? Harus kita pahami bahwa larangan Tuhan hanya untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, tadi kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 17 jelas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi yang dilarang hanya pohon pengetahuan, bukan pohon kehidupan. Itu adalah simbol dari hidup dan ketaatan. Itu harus dilihat dengan cara yang sama dengan sistem persembahan korban yang ada di Perjanjian Lama dan sakramen-sakramen di Perjanjian Baru yang dianggap sebagai simbol dari iman orang percaya kepada Tuhan. Adam di dalam Taman Eden berada di bawah pencobaan. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa kalau kamu memakan buah pohon kehidupan ini, kamu sedang memakannya dengan iman bahwa kalau kamu memakan itu, kamu percaya kepada Allah.
Sama seperti kalau kita di perjanjian baru sekarang yang dekat dengan kita tidak perlu melihat perjanjian lama. Di perjanjian baru mengenai sakramen, perjamuan kudus. Ketika kita memakannya, apakah perjamuan kudus memberikan kita keabadian? Tidak. Ada yang percaya bahwa perjamuan kudus bisa menyembuhkan penyakit. Itu adalah kepercayaan yang salah. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa perjamuan kudus itu menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Oke? Jadi itu tidak benar. Tapi perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia. Ketika kita mengkonsumsinya, kita ingat akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu mengungkapkan rasa percaya kita atau iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka memakan buah kehidupan juga sama prinsipnya, di mana mereka memakannya oleh karena mereka percaya kepada perintahnya Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sini. Oke, dia masih belum berada di dalam sebuah status sebagai anak rohani yang permanen. Jikalau dia memilih untuk memakan buah dari pohon kehidupan ini, dia akan diangkat ke posisi yang diberkati selamanya dan keturunannya akan menikmati hal yang sama. Jadi ujiannya bagi Adam adalah juga bahwa kalau kamu mau hidup bersama dengan Tuhan selamanya, kamu harus melakukan sesuatu, yaitu memakan buah kehidupan ini dengan iman. Itu yang terjadi. Itu yang seharusnya atau yang kita inginkan terjadi sebenarnya. Kenapa Adam dan Hawa tidak memakan buah kehidupan ini? Sayangnya mereka tidak makan. Pohon kehidupan bukanlah sebuah pohon yang ajaib. Pendapat bahwa memakan buah pohon kehidupan ini memberi umur panjang secara fisik dan kekebalan dari penyakit adalah palsu. Begitu juga yang mengatakan bahwa pohon kehidupan ini adalah mitos. Pandangan yang mengatakan bahwa pohon kehidupan ini adalah mitos menyangkal historisitas kitab Kejadian. Artinya dia menyangkal bahwa apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang bersejarah. Oke, jadi ini bukan pohon yang supranatural, ini bukan pohon ajaib, ini menjadi khusus atau menjadi kita bisa katakan sangat-sangat penting oleh karena adanya firman Allah di dalamnya. Oke, lalu kita melihat tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, apa itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat juga jangan dianggap gaib atau mitos, tetapi dalam pengertian simbolis juga. Jadi simbolis bukan berarti kembali tidak ada, buahnya ada, tapi dia bukan buah yang ajaib. Dia menjadi khusus atau menjadi penting oleh karena ada peraturan atau firman Allah. Frasa baik dan jahat harus dipahami secara etis atau moral. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka tidak tahu mana yang baik dan yang jahat? Yang ikut katekisasi sama saya pasti tahu jawabannya. Ya kan, Tiki? Sorry lah, Tiki. Malam ini tidak banyak orang, jadi kalian saja yang saya tanya. Tiki, sudah ada tidak atau tahu tak tidak mereka Adam dan Hawa tentang yang baik dan yang jahat? Tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kalau Pak Simamora? Tahu. Kenapa, Pak? Alasannya, kenapa Bapak yakin mereka tahu? Sebelum mereka jatuh dalam dosa atau sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, mereka sudah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa alasannya? Oke. Ya, jadi kalau Pak Sumamora bilang bahwa ya karena mereka tadi diberikan peraturan, harusnya mereka tahu tentang mana yang baik dan yang jahat. Tapi saya lebih bertanya tentang pikiran mereka. Ini bukan masalah adanya aturan, tapi mereka secara kognitif, secara pikiran, tahu tidak membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Marco, apa menurut pandangan? Tahu, kenapa? Jadi adanya kesadaran. Contohnya seperti si Hawa ketika dia dicobai, dia juga ada sadarlah bahwa pohon ini harusnya tidak dimakan. Ya tentu dari sana kita bisa melihat bahwa dalam pikiran mereka
Ada kesadaran. Dan salah satu bukti lain yang kalau kita mau lihat adalah tentang bagaimana Adam bisa menamai binatang. Ketika dia menamai binatang, dia tahu mana yang baik, mana yang jahat kan? Dia pertimbangkan mana yang baik, mana yang jahat, atau mana yang baik, mana yang buruk untuk binatang-binatang ini diberikan nama. Dan juga ketika Tuhan memberikan dia kebebasan untuk memilih pasangan hidup, dia juga tahu. Dalam pikirannya dia tahu bahwa di antara binatang-binatang ini tidak ada yang sepadan dengan dia. Jadi ini yang saya maksudkan, artinya bahwa sebelum manusia atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu kenapa lagi mereka harus makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya kan? Secara ini bisa-bisa menjadi sebuah hal yang bertentangan, tidak sejalan gitu. Mereka sudah tahu mana yang baik dan yang jahat, lalu kenapa mereka digoda lagi untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Makanya di sini kalau kita perhatikan, ditekankan kepada kita bahwa ini baik dan jahat. Kalau kita berbicara mengenai buah itu berbicara tentang pemahaman secara etis atau moral. Artinya apa? Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hanya tahu secara teori. Yang jahat ini, yang baik ini, secara teori. Tapi ketika mereka nanti memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka bukan hanya tahu secara teori, tapi mereka langsung mengalaminya. Khususnya apa yang jahat. Contohnya, kalau kita bilang, kita tahu secara teori, mencuri itu tidak baik. Tapi kalau kita belum pernah mencuri, kita hanya tahu itu secara teori. Tapi ketika kita sudah mencuri, kita akan memiliki pengalaman, pengetahuan yang bersifat pengalaman. Bahwa mencuri itu betul-betul buruk. Kenapa? Karena aku alami. Ketika aku mencuri, aku dikejar orang, aku digebukin orang, aku dipenjara. Kita alami. Kita memiliki pengetahuan yang kita alami. Pengetahuan teori cukup atau tidak cukup? Cukup. Tapi manusia kemudian membangkang dan mencari pengetahuan secara pengalaman. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Jadi jangan pikir bahwa Adam dan Hawa adalah orang-orang yang tidak pandai. Ya, ada orang dalam kalau kita membaca buku-buku sejarah kan, kita di sekolah belajar sejarah kan, ada yang namanya masa-masa seperti manusia itu adalah manusia purbakala yang tidak mempunyai pengetahuan. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita dari awal Tuhan ciptakan manusia. Manusia itu adalah manusia yang brilian. Nanti kita akan kalau kita membaca kitab Kejadian, kita tahu bahwa sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu keturunan mereka sudah ada ahli-ahli. Mereka sudah pandai, ada ahli besi, ada ahli-ahli teknologi mereka. Makanya kita kadang-kadang berpikir bahwa kita berada dalam teknologi paling canggih dalam dunia. Tapi sebenarnya Tuhan selalu menunjukkan kepada kita bahwa ciptaannya tidak pernah dalam kondisi yang begitu buruk seperti yang kita gambarkan dalam buku-buku sejarah. Karena makanya lahirlah seperti piramida kan. Sebuah teknologi yang sampai hari ini orang masih mengaguminya. Padahal itu jauh sebelum adanya mesin-mesin yang kita lihat sekarang. Nah, jadi jangan berpikir bahwa masa-masa itu adalah masa-masa seperti yang digambarkan oleh buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah semuanya berbicara tentang mitos. Karena tidak ada buktinya juga. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa manusia ketika Tuhan ciptakan, mulai dari awal adalah ciptaan-ciptaan yang pandai, yang sangat-sangat berintelijen. Jadi ini berbicara tentang etis atau moral. Jadi pengetahuan yang dibicarakan ini bukanlah murni pengetahuan teori. Atau kita dapat simpulkan dari Kejadian 2 ayat 16-17 bahwa Adam tahu di dalam pikirannya tentang kejahatan dan ketidaktaatan dan kebaikan dari ketaatan bahkan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Pengetahuan ini adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Itu adalah pengetahuan tentang tindakan serta komitmen. Memakan buah terlarang adalah tindakan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ini berdampak bagi fisik, kerohanian, dan kematian kekal. Manusia menjadi musuh Allah, terpisah dari hadirat Allah, dan terputusnya hubungan dengan Dia. Kamu taat, kamu hidup. Kamu terus memiliki persekutuan dengan Allah. Kamu tidak taat, kamu mati. Kamu putus hubungan dengan Allah. Jadi ini bukan masalah kalau kamu makan buah itu kamu akan semakin pintar. Tidak. Ini bukan berbicara tentang bertambahnya pengetahuan, tapi mengalami pengetahuan itu. Oke, malam ini kita stop di sini. Oke, minggu depan kita bahas lebih detail tentang kejatuhan manusia. Malam ini tidak ada kuis karena sudah 2 minggu kita off ya. Jadi saya rasa tak perlu ada kuis. Minggu depan baru kita ada kuis lagi. Ada pertanyaan dari kita sebelum tutup, baik kita yang ada di gereja ataupun yang mengikuti melalui Zoom. Iya Pak, silakan.
Hmm. Jadi kalau seperti inilah kita ini kan, seperti yang sama sebelah gitu kan, Hmm. dia katanya Tesla masih doa apa, gitu, doa gitu kan Pak. Hmm. Itu kalau menurut ajaran kita itu kan, kalau yang sudah mati kan langsung dihakimi kan Pak. Ya. Ini langsung di suatu tempat lah ditaruh gitu kan. Ya. Jadi kalau macam mereka ini kan Pak, dengan yang lain-lain lah, yang lain itu gimana Pak? Kalau menurut kalau menurut kepercayaan kita itu, apakah mereka itu nanti, kan katanya mereka kan nanti alammu sama alamku itu beda. Hmm. Jadi kita mempunyai apa, tempat masing-masing gitu. Tempat masing-masing. Nah, kan banyak kayak gitu. Karena kebetulan yang lebih lokal tadi kan kalau anak sebelahnya ini tidak masuk. Jadi kita seperti kirim doa. Jadi sekarang saya mau tawar juga, mau kirim doa dulu, ini jadi seperti kayak kematian orang tuanya, tapi apanya kirim doa. Didoakan supaya masuk surga. Kayak gitu lah. Itu kalau menurut saya kita gimana tuh Pak? Kan Oke. seperti yang kita pelajari kan dari sini, cara Tuhan Yesus dua jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Jadi kalau itu kita dengarkan, dengan penuh keyakinan kan kita pasti itu berjasa juga. Tapi kok mereka yang sebelahnya yang lalu Pak seperti menekankan, nggak ada. Ya. Oke. Jadi pertanyaan Pak Simamora bagi kita yang ada di Zoom. Jadi supaya kita dengar, bagaimana dengan kepercayaan di luar kekristenan yang ketika ada orang sudah meninggal lalu didoakan supaya bisa masuk surga. Bagaimana pandangan kita terhadap itu? Sementara tadi kita baca dalam Alkitab bahwa orang sudah mati ya kembali kepada Allah dan langsung dihakimi oleh Allah. Jawaban kita adalah ya itu kata Alkitab bahwa ketika seorang mati rohnya akan kembali kepada Allah dan Allah langsung menghakimi. Kalau kita membaca kitab Ibrani juga dikatakan bahwa hidup hanya sekali lalu setelah itu penghakiman. Artinya langsung dihakimi. Lalu di sanalah Tuhan langsung tentukan orang itu percaya kepadanya atau tidak. Kalau percaya kepadanya dia akan ke surga, kalau tidak percaya kepadanya dia tidak akan ke surga. Lalu bagaimana kita menanggapi kalau dalam agama lain atau kepercayaan lain mereka mendoakan mereka yang sudah mati? Jawaban kita adalah kita tidak percaya dengan itu. Oke, yang kita tahu dalam Alkitab, kita tidak perlu mendoakan orang yang sudah mati. Karena setelah dia mati, kesempatan bagi dia untuk bertobat itu sudah tidak ada. Selama dia hidup adalah kesempatan bagi dia untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia mati sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka jawaban Alkitab adalah dia tidak di surga. Sejauh yang kita tahu. Oke, sejauh yang kita tahu. Namun itulah kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Lalu apakah kita mau bilang atau melarang mereka yang berdoa bagi orang yang sudah mati? Well, itu adalah kepercayaan mereka. Kita tidak bisa paksakan mereka. Tapi kalau kita memang mau, kalau kita berteman, kalau kita bersaudara dengan mereka, kita mau memberitahukan mereka kebenarannya, silakan saja. Okay, tapi kita tidak mau memaksakan mereka. Kebenaran yang kita tahu sesuai dengan Alkitab adalah mendoakan mereka yang sudah mati adalah hal yang sia-sia. Kalau sesuai dengan Alkitab, kita berbicara tentang iman kita sebagai orang Kristen. Okay, tidak perlu, tidak ada lagi yang namanya mengirimkan doa bagi mereka. Karena bagaimanapun kita berdoa bagi mereka, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu terbukti juga kalau kita membaca, kalau saya tidak salah Lukas 16, mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita tahu bahwa orang kaya ketika dia masuk neraka, dia juga menyadari bahwa Lazarus masuk surga. Dan dia bahkan berkomunikasi dengan Abraham. Lalu ketika dia bisa berkomunikasi dengan Abraham, sama sekali tidak ada kesempatan bagi dia untuk kembali ke surga kalau dia sudah masuk neraka. Makanya yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya saudara-saudaranya yang masih hidup. Kenapa dia perjuangkan saudara-saudara yang masih hidup? Karena dia sudah menyadari, sudah mati, tak ada kesempatan lagi. Selagi masih hidup, disitulah kesempatan ada. Oke, jadi sebelum orang yang kita sayangi mati dan kita sendiri mati, mari kita pastikan keselamatan masing-masing. Kita pastikan keselamatan kita dan kita pastikan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Karena setelah itu tak ada kesempatan. Jadi Pak, kalau mereka itu lagi Pak, jadi nanti kan sekarang ya ini itu apa mereka itu ikut kita itu gimana Pak? Maksudnya? Allah kita yang berhak untuk orang itu. Iya, dalam Alkitab dinyatakan kepada kita hanya ada Ya. Ya. Ya, kita percaya dalam Alkitab dikatakan kepada kita apapun kepercayaan kita dalam dunia, Allah itu tetap hanya ada satu. Hanya ada satu Allah yang benar dan yang hidup. Oke, jadi mereka mau bilang pun dalam dunia ini mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah kepercayaan mereka. Tapi yang kita percaya adalah dalam Alkitab hanya ada satu Allah yang benar yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Dan Allah yang benar dan yang hidup ini adalah hakim
atas seluruh umat manusia, terlepas dari apapun kepercayaan. Jadi, walaupun orang berkata bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita baca dalam Alkitab adalah suatu hari nanti mereka akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Pasti akan ketemu. Karena yang menghakimi mereka Tuhan Yesus juga. Oke? Jadi nggak ada yang bisa lari dari Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Alkitab bagi kita. Hanya ada satu Allah. Berhak untuk menghakimi semuanya. Iya, betul. Makanya dalam Alkitab kita juga diberitahukan bahwa semua orang yang apapun kepercayaannya itu diberikan Tuhan pasti setidaknya sekali kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak bisa berdalih. Mereka tidak bisa bilang sama Tuhan Yesus, aku tidak kenal kamu. Tidak bisa. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang penginjilan itu bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi juga untuk menghakimi. Karena kita sudah kabarkan Injil, mereka tidak mau dengar, itulah penghakiman mereka. Nah, itu yang kita baca dalam Alkitab. Itu kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Ya Pak, ada lagi? Ada yang di Zoom? Tak ada pertanyaan?